kajian diri mengenal Tuhan, mengkaji diri untuk mengenal Tuhan, men'arafa nafsahu faqad arafa rabbahu. Jangan kita bawa-bawa dengan akal, karena ini kodratnya adalah ketuhanan diri. Beda dengan iman tadi, beda dengan hakikat. Beda dengan hakikat. Hakikat artinya bagaimana kita mengkaji tidak bisa bertolak belakang dengan akal manusia. Tapi kalau dalam marifat, sahabat beriman, kalau kita sudah berbicara tentang Tuhan, berbicara tentang kemurnian Tuhan, kearifan Tuhan, kebilahan Tuhan, itu tidak bisa lagi kita mengungkapkan dengan kepala kita, dengan akal kita. Makanya ini yang dikatakan, inilah marifat sirnya tadi. Jadi kalau kita sudah berbicara, aku sahabat beriman di sini, berarti tidak ada lagi yang menjadikan bersifat alam. Ingat, ya, apa yang bersifat alam? Ya, umat, ya, tentang sunah-sunah, ya, tentang alam semesta yang kelihatan zohir-zohir itu, tentang hadis, ya. Tapi yang menjadikan sembahannya itu Allah. Inilah yang dijadikan alif, lam, ha untuk disembah. Terus bagaimana yang dikatakan aku menjadikan umat? Kalau yang dijadikan adalah Allah untuk dasar sembahan, kenapa? Karena di situ aftar, ya. Tapi bagaimana kita mencari kodrat keumatan di aftar tadi, sahabat beriman, ya? Aftar itu nyata. Ya. Tentu kita harus mengkaji lagi dari mana dasarnya wujud umat, ya. Dari mana kalam umat ini datang? Siapa umat itu sebetulnya? Di dalam kita pernah mengkaji, sahabat beriman, yang pernah kita bicarakan, ya, aku Allah itu, ya. Maka saya mengulangi lagi sedikit di sini untuk dasar dilanjutkan yang dikatakan keakuan Allah, yaitu hu. Tentu kita harus melihat apa dasar-dasar dari kalimat ha, kalimat batin, doma u, Allah hu. Kalau ha sudah jatuh ke aras atau kekuatan, ha itu zat. Sementara doma, hakikat atau sir, sudah jatuh kepada sifat wujud batin, wujud sirnya. Jadi kalau kita sudah paham, sahabat beriman, ya, apa yang dikatakan hu adalah aras dan sirnya, ya, atau kekuatan, ya, dan keakuan Allah adalah kekuatan dan rahasia bagi dirinya. Jadi kalau sudah hu, tak boleh lagi kita katakan. Kalau kita sudah duduk di hu, tak boleh lagi kita katakan kepada orang-orang bahwa saya ini adalah Tuhan untuk diriku sendiri. Ya. Sesungguhnya manusia itu rahasiaku dan tidak ada yang tahu kecuali dirinya sendiri. Jadi itulah kekuatanmu, itulah rahasia bagimu, ya. Dan tidak boleh kamu bicarakan. Makanya disamarkan di Asmaul Husna tentang kata aku. Jadi agama pasti kita mengkaji diri, ya. Tapi kalau kita mengkaji diri, pasti kita mengkaji Tuhan. Karena awal diri adalah Tuhan. Makanya sahabat beriman, ya. Nah, dalam sesi, kalau kita mengkaji Tuhan, jangan kita menempatkan akal pada kajian Tuhan. Ya. Semua bahasa menuju bahasa Tuhan. Semua maksud menuju maksudnya Tuhan. Pikiran, apapun iblis, apapun itu malaikat, tidak bisa dicampur. Dan apabila kita mengkaji keakuan Allah pada diri, jadi jangan juga kita melibatkan kajian-kajian yang bersifat zat, nur. Ini juga tidak boleh, sahabat beriman, ya. Dikatakan seperti Adam, Muhammad. Ini tidak boleh masuk ke dalam kajian aku yang bersifat usuluddin, dan kita harus membeda-bedakan. Apalagi kita bawa dengan kajian-kajian perjalanan, ya, perjalanan para nabi, perjalanan para sahabat-sahabat. Nanti tidak akan sambung di situ. Nanti akan ada perdebatan. Nanti akan ada perdebatan yang tidak akan pernah habis-habisnya. Karena apa? Bahasa Amalia itu tidak akan ada pernah habisnya. Tidak akan ada pernah habisnya. Berapa puluh ribu juta hadis itu dikeluarkan. Berapa puluh ribu hadis itu dikeluarkan. Jadi kalau kita bahas itu tidak akan ada selesainya. Beribu-ribu hadis, beribu-ribu perjalanan.
Makanya kalau kita mengkaji ilmu baru diperdebatkan dengan hadis, itu tidak akan ada habis-habisnya kalau kita menjawab. Ada aja mereka jawabannya. Karena apa? Itu kan buatan manusia, sahabat beriman, ya, tulisan para ulama waktu Nabi kita itu masih hidup. Itu tulisan. Oh, ini Nabi kita lagi jalan kayak gini, ini. Itu ditulis oleh para sahabat-sahabat Nabi. Ya, itu yang dikatakan hadis atau sebagai rutinitasnya Nabi. Entah berapa ribu hadis. Itu tidak akan pernah ada habisnya kalau kita menempatkan kajian-kajian ini dengan hadis. Mungkin ada yang mau bertanya, silakan sahabat. Silakan ada yang bertanya, mungkin Kak Nevi, silakan. Dilanjut aja Bang, sinyalku agak putus-putus ini. Moderatornya kemana ini? Moderatornya dia lagi sholat, Bang Hamba. Oh iya. Jadi kita fokus aja di ayat Al-Ghaziyah, ya. Kita fokus aja di ayat Al-Ghaziyah, ya. Artinya pemahaman ini tidak mengunci, ya, tidak mengunci atau artinya macam pemahaman ini tidak membuatkan kita kebingungan untuk kita artinya terjebak dalam kurungan itu, ya, sehingga tidak bisa menikmati dunia, tidak, ya. Kita fokus pada ayat Al-Ghaziyah, pada dasar, ya. Pada dasar aja kita fokus. Yang penting kita sudah paham tadi yang wujud itu siapa. Kalau yang wujud itu artinya mata ini sudah melihat al-zikri, artinya yang sudah paham yang wujud Allah tadi. Inilah pandangan, inilah yang sadar dan dikatakan al-zikri. Inilah pandangan yang menyaksikan. Kita fokus saja di situ, kita kerja dengan biasa. Yang penting kita fokus saja di situ. Kita pelan-pelan sahabat beriman, ya. Dan kita pelan-pelan juga untuk memahaminya, untuk bagaimana kita belajar pelan-pelan saja, ya. Allah itu akan membukakan hatinya pelan-pelan. Pertama dia akan menurunkan ilhamnya. Apa ilhamnya? Kegigihan untuk kita bertuhan. Itu ilham, ya. Baru diturunkan wahyunya. Mulai itu sudah bersitu, ya. Dan itu sudah kita artinya di dalam kita itu ada kegigihan untuk terus belajar. Itu yang dikatakan waktu Allah turunkan, artinya di dalam kita itu satu kalimat, ya, atau dikatakan kalimat Allah, ya. Itu yang dikatakan wahyu, ya. Dalam kita artinya bagaimana kalau kita ini, ya, kita serahkan kepada keakuan Allah, sehingga akal yang sehat ini dengan penglihatan ini sama-sama bekerja sama, ya, untuk menyadarkan diri kita. Itu dikatakan apa yang terbesit di dalam hati kita, itu yang dikatakan wahyu. Baru diturunkan laduni itu. Kalau laduni dia menurunkan dari satu tanda, bukan lagi wahyu, bukan, sudah berbentuk satu tanda, satu kejadian. Baru khas. Bisa bagaimana kita menyaksikan itu, baru kodam di situ. Kalau kodam itu udah nyata, udah arif gila kita, udah berjumpa, udah nggak perlu lagi kita. Pokoknya di situ kita sudah lepas marifat, ya, lepas semua sahabat beriman, lepas pemahaman, lepas sudah berdiri di, artinya sudah duduk di sahabat beriman, ini kata-kata pas kita dari marifat. Sahabat beriman, jadi kalau kamu melihat, kamu bukan yang melihat, ya, tapi kamu adalah yang memperlihatkan, ya. Kamu adalah yang menyaksikan sahabat beriman, ya. Kamu bukan ada,
Tapi kamu terlihat ada karena ada yang ada. Jadi kamu itu satu wahid tunggal sahabat ya. Mau kehormatan ada di dirinya, mau ketuhanan ada di dirinya, mau juga keakuan di dirinya ada di dirinya. Ini yang dinamakan, kalau dalam kajian itu yang dinamakan tauhid. Kalau tauhid yang dikatakan tauhid itu masih dalam konteks iman ya. Masih dalam konteks iman. Itu yang dikatakan masih tauhid. Barulah ada, ini yang dinamakan tauhid ya. Barulah ada akbar, yaitu memberikan kekuasaan, keluasan, bahwa sesungguhnya aku ini siapa, makanya itu ini dipanggil dengan nama Allah. Tengok asmanya, sudah bawa ismanya tadi, sudah ketemu asmanya, bahwa asmanya nih ini nama saya, berarti yang menjadi ya. Jadi apabila dalam 3 kodok alif dalam artinya kita belajar Hamzah sahabat imannya, Hamzah menunjukkan bersifat bertajalli. Aku pada sifatku sendiri, dalam kodratku sendiri ini Hamzah. Ada tajalli umat, ada tajalli Tuhan, dan ada tajalli ketuhanan pada diri. Jadi mau dikatakan umat, mau dikatakan hamba, itu juga dia sama dia sahabat imannya. Tapi kalau kita masih katakan dia berbeda dengan umat, berarti masih dia dua ya. Jadi ini perlu diperjelas dengan Hamzah atau oleh Hamzah ya, sebagai kendali Tuhan, kodratnya Tuhan. Hamzah dinamakan adalah setelah adanya lam alif, yaitu adanya rahasia di dalam alam rahasia. Ini kita melihat adanya kata yang adalah mengandung Hamzah. Jadi kalau kita belajar awal dia adalah Tuhan ya, wahid wadal tentang awal mula jadi. Karena artinya di dalam dirimu itu ada awal mula jadi. Bagaimana dia menjadikan dirimu di dalam dirimu itu awal mula jadinya dirimu. Itulah yang menguasai dirimu. Itu yang dikatakan Tuhan wahid wadal tunggal awal mula jadi. Menjadikan asal usul kejadian apa yang ada dalam dirimu dan juga apa yang ada dalam diri manusia. Itu awal mula jadinya manusia tuh, nyawa itu yang menguasai manusia. Itu yang dikatakan rajanya manusia, itu yang dikatakan Rasulullah. Sesungguhnya di setiap bangsa-bangsa itu telah kuturunkan rasul-rasul, kata Allah, yaitu nyawanya tadi. Sesungguhnya di dalam Muhammad itu ada rahmatan fil alamin. Muhammad itu adalah sifatnya Allah tadi. Muhammad Ruhul Azam sahabat dunia ya. Mungkin ada yang mau bertanya lagi, Kak Nevi, silakan. Silakan kalau ada yang bertanya. Bang Rak Birin mau bertanya enggak? Bang Sepangki tadi mau nanya apa? Kalau Bang Sepangki udah kabur. Mungkin Umi Kasanova mau bertanya, silakan. Tanyalah, ya tapi seputar marifat ya. Mana di bawah. Udah nggak bisa berkata apa-apa lagi Bang Hamba. Yang pasti saya menyimak dan saya terapkan, insya Allah. Saya tidak mau jadi saksi manusia itu jadi saksi atas perbuatan saya, biar cukup Allah yang menjadi saksi perbuatan saya, karena Bang Hamba sudah mewakili Allah mengantarkan saya yang selama ini saya cari Bang Hamba. Seperti itu, jadi saya sudah tidak bisa berkata apa-apa lagi. Ini badan saya panas Bang Hamba, panas dalam diri saya ini kayak demam, tapi di leher saya kok dingin.
Ya, sehat Bang Hamba, sehat. Tapi selalu saya begitu kalau ada kajian apa yang selama ini kalau Bang Hamba masih mengingatkan, awal kita ketemu saya bilang siapa guru saya, siapa, ternyata yang saya minta mungkin Bang Hamba menjadi guru saya hari ini gitu, karena saya nggak punya siapa-siapa, cuma Allah mengantarkan lewat batin saya begitu. Karena jujur Bang Hamba, saya tidak pernah lepas itu yang namanya doa pagi, semua saya tidak lepas itu Bang Hamba. Jikir-jikir itu tidak lepas. Tapi tadi saya dapatkan lagi ilmunya bahwa itu harus didudukan begini. Nah, itu saya akan latih lagi diri saya soal ma'ani itu tujuh ma'aninya yang kodrat, irodat, terus samnya basar. Saya sudah latih Bang Hamba. Selama saya dengan Bang Hamba saya sudah latih. Iya, begitu saya bangun pagi itu saya sudah dengan tangisan saya, makanya saya kirimkan videonya itu sama Bang Hamba. Karena tidak bisa saya bangun pagi bergerak tangan saya atau badan saya berbalik kalau bukan roh itu, kalau bukan Allah itu yang menjadikan saya seperti ini gitu. Iya, biar makan begitu Bang Hamba. Dengan nasi itu masuk saya cermati. Terima kasih dengan semua ini yang ada di piring saya hingga sampai di mulut saya begitu. Minta maaf, siapa tahu ada perjuangan para petani atau orang-orang lain yang memasakkan saya hingga sampai di piring saya begitu. Saya sudah maknai begitu Bang Hamba. Iya, biar jari saya ini bergerak pun saya wujudkan sendiri bahwa tanpa engkau tidak bisa saya angkat tanganku, tanpa engkau saya tidak bisa menyebut satu jari ini pun saya tidak bisa kalau tanpa. Iya, jadi itu Bang Hamba, saya nggak mau muluk-muluk, yang pasti saya berbuat aja cukup Allah yang lihat Bang Hamba. Karena kita berjauhan Bang Hamba, jauh dengan saya, Mbak Nevi semua. Jangan sampai Bang Hamba merasa bilang saya sudah ajari kalian tapi tidak ada, sepertinya tidak ada apa ini taat atau melatih. Saya coba itu Bang Hamba, coba. Kan deket di hati, deket di koma, deket kita itu dari yang satu, berasal dari yang satu. Memang begini sebenarnya sahabat. Kalau kita belum mengenal Tuhan, kalau kita belum berjumpa dengan Tuhan sendiri, di dalam diri kita ini masih selalu ada kedosan, masih selalu ada keangkuhan. Betul. Kurang dikit bilang 1000 aja, bilang diri kita 100.000, kita masih rasa menyesal. Kenapa? Masih ada keegoisan, masih ada rasa keangkuhan di dalam diri kita. Padahal nikmat Allah itu luar biasa di dalam diri kita. Nikmat Allah itu tidak bisa terbayangkan, makanya ini yang dikatakan goib atau tidak terjangkau oleh kita. Nikmat ini. Kita bangun pagi aja itu kalau sudah masih diberikan nafas, ya itu nikmat yang luar biasa. Itu nikmat yang luar biasa. Jadi kita harus bersyukur dari situ ya sahabat. Kita masih diberikan gerakan yang sehat, ya, masih diberikan penglihatan. Itu sebenarnya bagaimana kita mensyukuri? Bagaimana kita mensyukuri 7 ini sahabat ini? Saya dengar suaranya Bang Hamba aja saya sudah bersyukur, dengar suaranya Mbak Nevi aja saya sudah bersyukur. Dalam hati saya ada Allah menghantarkan lagi ilmu buat saya tambahan. Karena saya kan orang awam Bang Hamba, aslinya saya tidak belajar, saya bukan orang pesantren gitu. Cuma ini kan panggilan. Bang Hamba tadi bilang itu kegigihan mencari Allah. Mungkin ini yang saya lakukan gitu Bang Hamba. 7 tahun ini saya begini Bang Hamba, beneran saya mencari. Tetapi saya itu jujur diawali dengan pengenalan energi sebenarnya Bang Hamba. Makanya saya lagi mencocokkan ini antara Bang Hamba secara marifat begitu. Saya mencocokkan dengan energi vibrasi yang pernah saya dapatkan awal-awal saya belajar. Ternyata memang menyatu. Tadi kan Bang Hamba bilang, apa yang kau mau minta silakan, di situ kau akan dapatkan. Nah, tapi yang sangat saya ini malam speechless lagi, andai saya ini bahwa Allah kasih lagi ilmu lewat Bang Hamba. Saya didudukan tadi soal zikir. Saya tuh zikir di tempat tidurku banyak Bang Hamba. Karena begitu saya bangun sudah zikir itu, saya udah ambil tasbih saya.
Seperti itu langsung saya mengingat Allah dengan cara begitu. Jadi saya ke kantor, di kantong baju saya itu Bang Hamba zikir apa tasbih gitu supaya saya mengingat senantiasa, jangan saya lalai, karena kita kan bertemu dengan banyak orang kalau udah di kantor, takut saya lupa sementara saya ini bukan siapa-siapa gitu. Ya begini Umi kata Nova ya, ini lebih biar lebih mantap zikirnya ya, biar lebih mantap, biar dikatakan artinya lebih baik, lebih bagus. Memang semua zikir itu bagus sahabat iman ya, semua zikir itu bagus, tapi makomnya yang membedakan zikir itu. Mungkin Umi Kasanova ini dia memegang tasbih ya, itu makomnya tasbih ya, makomnya tasbih, bukan makom zikir. Minta maaf Umi Kasanova ini saya membenarkan aja ya, dari kita ini ya. Kalau kita lagi masih menghitung sahabat beriman ya, kalau kita lagi masih menghitung, itu bukan dikatakan al-zikr, kita sudah katakan ya, al-zikr itu Tuhan sendiri. Namanya Tuhan itu, namanya artinya dia artinya mengingat itu artinya bagaimana dirikanlah sholat untuk mengingat al-zikr itu adalah Tuhan sendiri atau nama gantinya Allah. Sama halnya dengan al-amin, sama halnya dengan al-amin ya. Iya. Sama dengan lillah. Tahu, Bang Hamba udah kasih tahu kalau masih menyebut itu ini namanya tasbih, ada di catatan saya tuh ada 3 ada 4 gitu. Jadi saya sudah mulai kurangi soal zikir itu, lebih banyak lagi ke Allah dengan menta'anukan la ilaha illallah yang 7 itu apa? Latifah. Itu saya sudah mulai anukan Bang Hamba. Kalau habis sholat saya anukan biar 5 menit 10 menit itu apa sih namanya, saya nggak tahu namanya, tapi saya lakukan itu yang dari bawah itu Bang Hamba, la ilaha illallah gitu. Itu kata ditundukkan, iya ditundukkan itu katanya hati, karena hati itu kan kayak batu keras supaya ini. Nah itu saya lakukan itu biar berapa menit setelah habis sholat. Biar di kantor kalau saya lagi sepi itu aja saya lakukan. Kemudian saya sambil ngomong-ngomong sama Allah, ngobrol-ngobrol, ya Allah terima kasih, tambahin lagi saya ilmu ya Allah, saya bukan orang pesantren tapi saya masih mencari jalan menuju Engkau. Itu aja doaku Bang Hamba, nggak ada saya mau minta gimana kecuali juga ya kesehatan untuk anak saya, anak-anak saya supaya pada menjadi yang soleh-soleha gitu. Saya pengen begitu karena ada hafiz saya Bang Hamba 1 laki-laki yang bungsu itu habis Quran, kesian Bang Hamba. Tadi dia juga telepon saya, dia bilang saya mau maroja lagi. Oh iya nak, saya kata begitu. Saya bilang bahwa mama mau kajian ini sama Bang Hamba. Saya bilang begitu, saya cerita. Oh iya mak, dia bilang begitu. Saling menyemangati begitu Bang Hamba, kesian dan anak. Saya mau kemana sih Bang Hamba kalau bukan ke Allah? Dengan Allah itu kan akhirat saya, batin saya, tetapi dunia saya ya anak-anak saya gitu. Karena saya pikir juga anak-anak adalah titipan Allah yang dititip kepada saya lewat suami saya yang sudah tidak ada. Dibilangnya suruh pelihara peninggalan itu 2, yang bergerak dengan tidak bergerak. Yang bergerak itu ya anak-anak saya, gimana saya jadikan dia menjadi itu. Yang tidak bergerak hartanya dia saya dudukan dengan anak-anaknya gitu. Itu. Tapi sudah selesai itu Bang Hamba, sudah selesai karena anak-anak sudah pada paham kemarin, sudah waktunya udah selesai. Termasuk ini rumah yang saya tinggali hari ini. Seperti itu sih Bang Hamba, nggak ada. Sekarang mah ke Allah aja dah, udah nggak ada kemana-mana lagi, pikiran nggak kemana-mana. Sekarang carinya Mbak Nevi ada nggak Bang Hamba ya gitu. Ya, jadi kalau kita artinya kita fokus aja di yang saya katakan tadi, kita fokus aja di ayat kata dia. Iya Bang Hamba. Di jasad kita, tapi yang melihat ini sadar, bahwa sesungguhnya siapa yang terang benderang ini, sesungguhnya siapa yang terang benderang ini di sebalik ilahiyahnya Allah, atau dikatakan nur ilahiyahnya Allah. Kita fokus saja di pekerjaan, kita fokus saja kepada dunia, nikmatilah dunia.
Tapi jangan kita artinya dikuasai oleh dunia. Harus kita dikuasai oleh dia, oleh keakuannya. Insya Allah Bang. Insya Allah. Dikuasai oleh keakuannya, sehingga kita ini sudah dikuasai oleh keakuannya. Inilah artinya kesadaran. Makanya kita itu dituntut hanya innalillahi wa inna ilaihi raji'un, ya. Bagaimana engkau datang daripada aku dan kembali juga kepada aku. Makanya Islam itu adalah agama diri. Hanya untuk apa? Hanya untuk kita mengenal, artinya mencari Tuhan itu. Kalau kita masih mencari Tuhan di sana yang ada di luar diri saya, sampai kapanpun juga kita tidak akan menemukan Tuhan itu siapa sebenarnya. Jadi sahabat beriman, tanya hati nurani kita, siapa artinya yang di dalam diri kita ini, yang mampu menguasai kita ini, bukan diri kita yang pada kita. Naikkan 7 sifat kesadaran dalam diri kita. Kalau belum mampu 7 ya nggak apa-apa dulu, nikmati yang 3 atau yang 2 atau yang 1. Kita sambil belajar, sambil kita berjalan. Yang penting kita itu masih dalam keadaan hijrah. Hijrah artinya hijrah itu berjalan di jalan kebenaran. Jadi yang dikatakan hijrah. Hijrah itu bukan puasa sunnah Senin Kamis, bukan rajin-rajin sholat, tidak. Hijrah itu bukan begitu. Hijrah itu mencari jalan kebenaran. Jadi kata-kata makanya Nabi Muhammad bagaimana dia berhijrah ke Mekah, mencari kebenaran, mencari ketuhanan Allah yang didampingi oleh Allah sendiri, didampingi oleh Allah sendiri, dibimbing oleh Allah sendiri. Sampai beliau sudah di umur 40 tahun sahabat beriman, dia diangkat menjadi Nabi dan Rasul. Diundang ke mustawa oleh Allah. Yang sampai kita sudah umur lebih daripada 40, belum pernah juga berjumpa dengan Allah. Inilah yang tidak percaya perjumpaan dengan Tuhan. Inilah yang mengingkari ayat-ayat. Jangan kita mengatakan, yaitu jangan dulu. Siapa tahu dirimu yang mengingkari ayat-ayat itu, yang tidak mempercayai dengan perjumpaan dengan Tuhan. Itulah yang mengingkari ayat-ayat yang sebenarnya. Itulah yang merobek ayat-ayat yang sebenarnya. Itulah yang tidak membenarkan ayat-ayat sebenarnya. Mereka dengan dalil mereka katakan kita itu Allah itu goib, tidak bisa dilihat. Itu kata-kata mereka tidak mau belajar. Itu kata-kata kebodohan, sahabat. Itu kata-kata orang-orang yang tidak mau belajar, orang yang tidak mau tahu, orang yang tidak mau tahu dengan kebesaran Tuhan, orang yang tidak mau tahu artinya bagaimana dan untuk menuju Tuhan, tidak mau tahu. Orang-orang yang kayak gitu bahasa. Itu bahasa makhluk, sahabat. Bahasa makhluk. Makanya jangan sampai diri kita ini artinya kita membawa kehidupan kita dalam kehidupan makhluk. Sehingga kita apa yang kita pikirkan ya berpotensi makhluk. Kita menciptakan lah, kita dari tanah lah, kembali ke tanah lah, macam-macam. Makanya kebanyakan kita manusia itu kita diperhambakan oleh alam semesta. Susah cari rezeki, susah cari makan. Kenapa? Karena kita tidak ada memiliki sifat kekuasaannya di dalam diri kita. Kita tidak ada memiliki sifat kekuasaannya di dalam diri kita. Sehingga alam semesta itu yang tadinya pembantu kita, dia menjadi artinya yang lebih tinggi daripada manusia derajatnya. Makanya dia senang aja tuh dia mempermainkan nasibnya. Senang aja dengan mempermainkan nasibnya. Karena alam semesta yang sudah mengendalikan. Coba kamu bisa mampu kendalikan alam semesta. Bukan berarti kayak sihir kayak itu sudah mengendalikan kayak macam pakai sihir. Apa yang kamu pahami di dalam dirimu? Karena di dalam dirimu itu ada kun fayakun. Yang tadinya alam semestanya ada, artinya ada karena ada pada dirimu. Munculnya alam semesta, terciptanya alam semesta karena ada apa yang ada dalam dirimu.
Kalau nggak ada yang ada dalam dirimu itu nggak ada alam semesta itu. Itulah yang dikatakan Muhammad. Kalau bukan engkau Muhammad, tak akan kuciptakan bumi ini, tak akan kuciptakan langit ini. Makanya tunduklah, kasih tunduk mereka itu. Dengan apa? Dengan kita pahami apa yang ada di dalam diri kita. Karena apa yang kita pahami, apa yang di dalam diri kita, sehingga keluar itu yang dikatakan Robbil alam, semesta alam. Karena kita sudah Robbil nas, Tuhannya manusia. Jangan kita dihambakan oleh alam. Makanya banyak kita terperdaya dengan alam semesta, karena kita diperbudak oleh alam semesta. Kalau kita sudah mampu menghadirkan sahabat beriman apa yang ada di dalam diri kita, kodrat-kodrat Allah yang dalam diri kita, batin-batin Allah yang ada dalam diri kita, pelan-pelan sahabat beriman. Ini yang dikatakan artinya energi positif. Kalau berbicara masalah energi kita udah nggak ada tuh, udah koslet. Kalau masih ada energi kita koslet, tidak menyatu. Makanya kita positifkan, biar kita koslet. Kalau koslet terus nih, bagaimana? Apakah kamu tidak percaya Allah itu maha berkuasa? Allah itu maha perkasa, Allah itu maha pemberi rezeki, Allah itu maha besar, Allah pemberi rezeki, Allah memberi pokoknya segala macam. Sampai 3.000 lebih itu himpun menjadi 99. Makanya kalau kita sudah paham di dalam diri kita yang sahabat beriman, jangankan ya semut. Itu matahari kalau kita mandang itu, karena kalau kita mandang dengan batin itu matahari itu langsung dia mengatakan Assalamualaikum ya ayyuhan nabi. Yang ngomong. Kenapa? Mereka hadir karena ada dalam diri kita. Mereka nampak karena ada dalam diri kita. Bulan, bintang, semuanya. Apa? Tanaman. Makanya Nabi yang bisa berkata-kata dengan hewan itu sebenarnya menyadarkan itu. Itu adalah kata-kata ilmu sahabat beriman ya. Tadi kita ini bisa ngomong dengan ini, ngomong dengan itu menyadarkan. Menyadarkan, ini binatang-binatang tunduk ya sampai bisa ngomong sama Nabi Sulaiman yang kayak gini ya. Itu menyadarkan, itu ada ilmu, ada kiasan-kiasan itu mengandung ilmu. Bagaimana kita harus belajar. Nabi Muhammad juga begitu. Nabi Muhammad ngomong sama kurma, batang kurma, pohon kurma. Itu mengandung ilmu, mengandung hakikat. Mampu nggak kita bagaimana kita menundukkan alam ini? Kalau kita tidak mampu menundukkan alam sahabat beriman, jangankan alam. Semut aja itu sahabat beriman ya, gigit kita. Nyamuk aja gigit. Kenapa? Kita ini udah nggak kelihatan, artinya mereka lebih tinggi derajatnya daripada kita. Kita itu udah kayak nampak kayak hewan. Nampak kayak hewan sudah. Hewan yang menjijikkan lah, hewan yang pokoknya macam-macam dah. Sehingga semut itu berani gigit manusia tuh. Sehingga nyamuk itu berani gigit manusia. Padahal dia gigit itu sahabat beriman dengan izin Allah. Dengan izin Allah itu dia menggigit. Tapi kalau Allah tidak mengizinkan, dia tidak menggigit. Begitupun juga daun-daun yang gugur itu ada izin Allah. Sama sederhana sahabat. Begitupun juga nyamuk apapun. Kadang-kadang cincin lihat kita tuh saking jengkelnya sama kita, saking jeleknya mungkin sifat kita tuh sampai dia tuh kayak binatang, sama-sama binatang, sampai mengaung-ngaung. Kenapa? Memang kita tidak ada harganya, karena kita dikalahkan oleh alam, kita dibelikan oleh keakuan diri kita. Kalau kita sudah paham hakikatnya sahabat berimannya, kita sudah positifkan energi kita, semua itu bertasbih. Dari insan pokoknya sampai di artinya alam semesta tanpa batas ini, dia bersalawat, dia bertasbih.
Assalamualaikum. Ya Rabbil Alamin, Tuhan semesta alam. Tanya keakuan ini sadis sebenarnya. Keakuan itu sadis. Ini yang dikatakan artinya hawa nafsu, yang dikatakan nafsu setan, neraka. Inilah sifat neraka bagi kita, inilah. Makanya kalau perang-perang itu tentang pasti itu belum ada apa-apanya dibandingkan dengan perang melawan hawa nafsu. Saking besarnya perang itu sahabat beriman sehingga Nabi kita ini menangis sahabat beriman. Ada perang yang lebih besar daripada perang Badar ya sahabat. Apa itu perang apa itu ya Rasulullah? Perang melawan hawa nafsu. Kalau setiap turun hujan ingat dia kepada baninya, kepada umat akhir zaman, kepada umat yang akhir zaman. Kalau lagi hujan nangis lagi. Ya Rasulullah, kenapa engkau menangis setiap turunnya hujan? Aku mengingat umatku, umat akhir zaman. Mereka tidak melihat, mereka artinya bagaimana mensalawatkan untuk diriku. Tapi yang kutakutkan adalah ini ya sahabat. Apa itu? Turunnya hujan. Turunnya hujan itu jangan sampai artinya dia melihat turunnya hujan itu sama, jangan sampai sama. Jangan sampai sama umat-umatnya itu terjerumus dalam api neraka sama dengan derasnya hujan. Karena memang sudah dikatakan nanti akan suatu saat nanti artinya Islam ini akan asing, akan terlihat asing. Akan terlihat asing. Suatu saat nanti akan terlihat asing. Ini hakikat tentang hak batin Muhammad. Artinya inilah hakikat tentang batin Nabi Muhammad. Jarang untuk mempelajarinya. Nabi kita memandang dengan arif billah, dengan arifat. Nabi kita mempelajari hak-hak dengan rasa. Makanya walaupun dilemparin batu, mukanya walaupun dilemparin telur busuk tetap diam. Kenapa? Memandang dengan arif billah. Sesungguhnya yang melempar itu adalah wajah-wajahnya Allah. Mampu nggak kita begitu? Karena yang berbuat, yang melempar, yang menghina, pokoknya semua itu adalah wajah-wajah Allah. Kenapa? Karena sudah dikatakan dalam Al-Quran. Di mana kamu memandang di situ wajah-wajah Allah? Karena apa? Nabi Muhammad kita sudah memandang dengan ainul basirun. Sudah melihat dengan matanya Allah. Yang memandang adalah Allah, yang mendengar adalah Allah, semua adalah Allah. Makanya kesadaran melampaui kesadaran manusia. Jadi jangan cuma kita belajar tentang hadisnya Nabi, tentang hadisnya akidahnya Nabi, tentang akidahnya Nabi. Ini kan syariat kita ini kan udah mantap nih, tentang akidah udah mantap nih. Udah kita rajin sholat, udah rajin zikir, udah rajin zakat, udah. Mana sih perjalanan syariat ini kita kembangkan? Lagi dipaham atau hal kita. Jangan cuma kisi terus. Kalau kita di situ sahabat beriman, kena rasakan sahabat, berat kepala. Kalau kita cuma duduk di syariat itu berat kepala. Kenapa? Kepalanya yang ngomong semua. Sifat kesombongan itu dulu luar biasa sahabat beriman. Saya sombong banget dulu waktu saya masih duduk di pondok. Saya mengklaim orang-orang itu tidak benar semuanya kalau bukan datangnya dalilnya dari hadis. Tidak benar tuh. Saya mengklaim kayak gitu, saya luar biasa semuanya bisa begini. Sehingga saya
Untung artinya bagaimana saya dipahamkan keluarga saya sendiri. Di situ kita paham sesungguhnya wal zahir wal batin. Kalau kita wal zahiru kelihatan, wal batin tidak kelihatan. Yang kelihatan inilah kesadaran. Kalau sudah menuju kesadaran, sudah menuju artinya wujud Allah itu, enak sudah sahabat beriman ya, enak sudah kita. Artinya sudah syukur sudah, artinya sudah apa yang kita mau minta, apa yang kita mau minta. Minta rezeki apa tuh? Mau minta kesehatan apa tuh? Sama halnya kamu lagi meminta kepada seseorang langsung kepada orangnya. Tentu kalau langsung kepada orangnya tentu dia dengar toh, tentu dia akan memberikan karena langsung. Tapi kalau kita masih berjarak sahabat beriman, jarak jauh Tuhan di sana, la ilaha illa anta. Itu jauh banget tuh. Kalau sudah la ilaha illa anta, udah nggak ada hijab. Sudah tertutup dan sudah terang-terang. Kita ngomong sama dia ngomong. Inilah yang berbicara. Allah yang berbicara, Tuhan yang mengambil. Terkabul mencakar langit tuh. Jangan tak mencakar langit. Jalan dalam tanah tuh doanya. Munajatnya jalan dalam tanah tuh. Kenapa Allah memiliki sifat mustahil? Makanya saya katakan di sini kadang-kadang kalau kita menyelami jauh dalam diri kita sahabat beriman ya. Kita menyelami jauh dalam diri kita semakin jauh sahabat beriman, kita akan diperlihatkan sesuatu yang belum pernah kita lihat di dunia. Kita akan dipendengarkan sesuatu yang belum pernah kita dengar di dunia. Karena manusia ini luar biasa. Mau lihat alam semesta tanpa batas, pandang dirimu, selami dirimu jauh-jauh. Allah akan membawa kamu ke sana. Manusia itu luar biasa. Ada kemustahilannya, ada kebesarannya, pokoknya luar biasa. Kamu akan diperjalankan kemana terserah kamu. Yang penting dari bagaimana pandangan kamu waktu saat kamu duduk. Kamu duduk bertafakur kah, berzikir kah, bertazabur kah? Kalau saya mungkin di sini cerita kalau saya di sini mungkin kalau bisa menceritakan tentang paman saya sahabat mungkin tidak ada yang mempercayai. Kalau saya menceritakan tentang perjalanan paman saya di sini sebagai musuh saya yang wafat itu, yang almarhum, mungkin tidak ada yang mempercayai di sini. Bosnya percaya. Ya. Kalau kamu dengar perjalanan Gua Hira tentang Al-Kahfi, berzikir tanpa makan dan minum sampai beratus-ratus tahun, paman saya juga pernah melakukan. Tapi dia tidak sampai beratus-ratus tahun. Subhanallah. 3 bulan. 7 hari kan Katanya 7 hari nggak makan nggak minum cuma berzikir toh. Yang 2 bulan setengah itu kalau mama 11 hari. Iya. Kalau paman yang baru meninggal ini, Subhanallah. Yang baru meninggal, subhanallah. zikirnya tadi cuma begitu ya, subhanallah tadi. Oh, Tetapi di dalam sir, iya. Udah ada dudukannya, paham. dipandang. Subhanallah itu kan saya sudah kasih tahu tadi subhanallah itu zikir ya. Iya. Hai itu bukan hai itu aku. Paham. Sehingga beliau meninggal, ia mengeluarkan air suci tadi saking nikmatnya sakaratul maut tadi. Jangan pula kita membandingkan ya, kadang-kadang kita membandingkan. Pernah karena saya ceritakan ini, saya pernah ceritakan di apa yang kemarin itu, mereka membandingkan.
berarti dia lebih hebat dong daripada Nabi. Seakan-akan mereka itu tahu kematian Nabi. Betul. Membanding-bandingkan dengan Nabi itu seakan-akan itu mereka dekat sekali dengan Nabi. Mereka percaya dengan riwayat-riwayat, seakan-akan yang menulis riwayat itu artinya yang melihat kematian Nabi itu lebih dekat. Mungkin bisa saja artinya yang melihat menyaksikan dia meninggal, tapi belum tentu sampai ke tentang pribadi. Mungkin hanya kita melihat jasadnya, artinya mungkin para ulama-ulama dulu ya mungkin hanya melihat sekedar jasadnya berbaring begitu ya. Tapi mungkin rahasia pada dirinya yang mungkin artinya diketahui oleh orang lain. Iya, jadi jangan kita membandingkan dengan Nabi, karena kematian Nabi itu kita tidak tahu apa-apa. Mungkin dia lebih mulia. Mungkin Nabi kita yang lebih mulia. Karena apa? Dia sudah digelar Nabi. Dia sudah digelar Nabi. Dia sudah digelar juga Rasul. Jadi sesuatu yang pribadi dari beliau tidak mungkin akan menceritakan kepada yang umum untuk dituliskan di hadis. Begitu sahabat. Dia maksudnya hanya zikir sahabat namanya. Mungkin kita mau coba sahabat namanya. Makanya zikir itu lebih afdol dengan puasa. Makanya orang yang sudah datangnya bulan Ramadan itu kebanyakan orang yang arif billah itu kebanyakan berzikir. Mereka cuti untuk 1 bulan. Cuti untuk 1 bulan kerja, mereka berdiam di satu ruangan atau dalam rumah tuh. Kadang-kadang 2 hari. Artinya bagaimana dalam bulan Ramadan itu mereka hanya berzikir. Makanya afdolnya gitu itu harus dibawa dengan puasa. Dia lebih hebat tuh. Jadi zikir itu tingkatannya tidak bisa dijalankan. Itu yang dikatakan zikir. Kalau zikir duduk ya. Tapi kalau yang dikatakan tawaf, zikir juga namanya ya. Artinya bagaimana dalam 24 jam kita bertuhan. Itu tidak juga dikalamkan. Itu juga tidak mengingat. Yang dikatakan mengingat zikir itu sebenarnya bagaimana dia memandang tubuh zahirnya sahabat beriman. Yang memandang ini sudah memiliki akal kesadaran, sudah memiliki pandangan ini, sudah memiliki artinya kesadaran sejati. Yang memandang ini tidak dicampurkan dengan artinya bagaimana kelakuan itu. Itu yang dikatakan al-zikir ya, memandang kesempurnaan wujud Tuhan itu. Jadi macam contohnya kalau kita memandang piring, pasti kan akal kita ini ngomong tuh piring tuh. Kayak gitu sebagainya. Ini kita melatih batin kita, melatih rasa kita. Pas kita lagi memandang tubuh kita ini ya, bagaimana rasa itu dia mengaku ya. Artinya menyatakan. Jangan kita yang menyatakan ya. Kalau kita menyatakan tuh hati-hati, kita bagaimana kafir kita. Bagaimana kita kalau kiapan menyatakan yang menyatakan itu kiapan kalau kita yang menyatakan nanti kita akan mengaku diri kita adalah Tuhan kepada orang lain. Itulah kafir. Jadi biarkan rasa ini yang menyatakan. Jadi biarkan pandangan ini yang menyatakan. Itu yang dikatakan Allah yang memandang, Allah juga yang mengatakan. Ini adalah itu yang dikatakan. Biarkanlah dia memandang, biarkan dia yang berkata. Itu artinya bagaimana kita melatih perasaan sahabat dengan kita memandang zahir kita. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan kesadaran yang memandang, kita memandang zahir kita sahabat beriman, kita fokus pada kerja. Walaupun kita kerja, mau kerja bangunan, mau kerja kantoran, mau kerja apa,
Karena pandangan dengan zahir ini, pandangan artinya mata kita ini dengan melihat tubuh kita ini tidak akan bisa, tidak akan pernah merasa, tidak akan pernah bersifat lupa. Jadi kalau kita yang mengingat dengan akal kita, dengan keakuan kita, pasti akan lupa. Makan aja udah lupa tuh. Serempet mobil aja dikit udah lupa. Udah lupa tuh. Dipanggil nama aja, sini dulu. Mulai kayak gini udah lupa tuh yang mengingat. Jadi serahkan dia kepada dia yang mengingat. Yang tidak memiliki sifat. Ya itulah yang dikatakan suatu doimul atau tawaf bersuhan dalam 24 jam. Ini yang dikatakan badal atau tidak sempurna manusia bersuhan dalam 24 jam. Selagi jantung ini berdegup, sahabat iman, kan jantung ini kan mengatakan tuh, jantung Allah. Kalau kita sudah terbiasa kan ya akan artinya berkata dengan senyum begitu. Mungkin ada yang mau bertanya, silakan. Kanekti. Iya. Yang di bawah siapa yang mau bertanya? Tadi itu si ini. Si mana orangnya? Orangnya sudah kabur. Sultan. Oh, udah kabur Sultan. Mungkin ada perlu keluar. Silakan yang di bawah, kalau bertanya ditulis saja. Itu katanya terhadam. Itu apa maksudnya? Oh ya Bang Herman. Hadam itu kan, ya hadam tadi kita sudah berdiri di bilahnya Allah ya. Berdiri di bilahnya Allah, atau orang wali-wali bilang sudah duduk di kulimahnya. Kulimahnya Allah, sudah duduk di punya Allah. Apa punya Allah dalam diri kita? Apa punya Allah di diri kita? Yaitu adalah kulit kita, zahir kita. Inilah punya. Inilah yang dijadikan. Ya, ini yang dikatakan kulimah atau kulitnya Allah. Karena apa? Kulit inilah bukti kekuasaannya Allah. Kulit inilah kebesaran Allah yang dikatakan akbarnya Allah. Karena kulit inilah manusia bisa nampak. Makanya dikatakan kulimah Allah, makanya dikatakan padam. Artinya orang sudah berdiri di hari kebilah, artinya di bilahnya sudah duduk di kunya Allah. Ini istilah orang-orang para wali-wali dulu. Kalau mengatakan la ilaha illallah, mandang kulit ya, dipandang kulit itu. Dipandang zahirnya ini dengan dia mengatakan akan kulitku. Akan kulitku. Jadi apapun yang kamu lihat di atas dunia ini mereka berkulit. Ada kulit. Kulit inilah bukti kebesaran Allah. La ilaha illallah akan kulit. Itu orang sudah duduk di kulimahnya Allah. Dia sudah mampu duduk di kulimahnya Allah. Dia sudah mampu duduk di kulimahnya Allah. Itu yang dikatakan Adam. Orang sudah berdiri di, dia duduk di bilahnya Allah. Bila itu sudah terang tuh, ini sudah gelap, sudah menemukan yang terang. Itu gelap tuh. Makanya dikatakan basiro. Basiro itu kan gelap. Itulah gelap, itulah zatnya marifat. Kita disebutkan itu gelap. Jangan sampai pula kita di situ memandang ke dalam, tapi kita masih merasa ada, masih merasa terang, ya. Masih merasa terang. Pas kita memandang dengan basiro, usahakan di dalam diri kita itu gelap. Keakuan diri kita ini udah nggak ada. Diri kita ini udah. Baru dia bisa nampak yang terang tadi. Kalau dia masih dirinya masih merasa ada, masih merasa terang, dia nggak akan menemukan yang terang itu. Kegelapan inilah kekuatan.
kekuatan saja sahabat. Katakan Ainul Basir. Kalau kita belajar, sahabat beriman ya, belajar artinya melatih batin kita ini, melatih rasa kita ini. Kasihlah sini sahabat beriman ya, kasih melatih ini rasa kita ini untuk menguasai diri kita. Ya. Itu yang dinamakan tajal, sahabat beriman. Dan bagaimana juga kita melatih diri kita untuk tenggelam dalam rasa ini. Tenggelam dalam rasa ini, sahabat. Serahkan. Kita tidak harus memiliki potensi. Kalau kita seorang muslim harus memiliki potensi ilmu sahabat. Wajib seluruh umat muslim itu harus berilmu karena dia memang artinya wajib sahabat beriman. Jadi seperti yang kita pahami selama ini ya, sejauh mana pemahaman kita tentang sebuah wujud yang bersifat Tuhan. Inilah makom-makom rahasia yang harus kita jalani sahabat beriman dan berupa petunjuk yang kita dapati ya selama menjalani sahabat beriman yang akan menjadi sesuatu keyakinan kita. Kalau sudah menjadi sesuatu keyakinan kita, itulah wajib kita sampaikan kepada umat sahabat beriman ya. Tentunya dengan kita menjalankan ya, apalagi dalam wujud sifat rahasia yang saya katakan tadi, sahabat beriman, apa yang saya katakan tadi ya. Jadi kita yang memahami sifat rahasia itu dikatakan al-insan siri wal insan suru. Itu berarti punya pemahamannya sahabat beriman, kita harus pahami bahwa semua itu terbuat dari rahasia Allah. Kita harus lari untuk memahami rahasia yang ada dalam diri kita. Karena nyawa kita ini sahabat beriman atau rasa bagi kita inilah wujud-wujud kebendaharaan yang tidak ditemukan di dalam makom sunnah atau pada makom amalia. Apalagi kita harus membedakan mana kalam amalia dan mana kalam qauliyah atau ibadah. Jadi kalau kita tidak bisa membedakan sahabat beriman ya, hati-hati kita akan menjatuhkan marwah Allah hanya dengan kalimat kita, hanya dengan cara kita. Hanya contohnya Allah menciptakan, itu adalah kalimat, artinya kalimat amalia. Dalam amalia dikatakan semua yang menciptakan ya. Tapi kalau kita lihat dari kalam amalia ini, kita perdalam lagi hakikatnya ya. Kalau Allah wujud, semuanya sudah wujud. Jadi ciptaan ini menyentuh pada pandangan apa iya Allah menciptakan atau tercipta. Kalau Allah menciptakan berarti masih ada kekurangan. Itu artinya masih ada yang dia menciptakan. Sementara Allah maha sempurna. Berarti bukan Allah menciptakan, tapi wujud jadinya Allah, maka terciptalah sesuatu yang telah diinginkan oleh Allah. Sama halnya dengan bayangan tuh, ya bayangan. Jadi kamu harus tahu, harus kamu paham siapa yang menciptakan bayangan itu dan siapa juga yang menciptakannya bayangannya itu. Makanya begitu dia ada, lalu ada. Ini dikatakan naik pemahaman kita sahabat dunia, naik pemahaman kita bukan lagi di setakat di amalia. Ini yang kita katakan peningkatan pemahaman atau peningkatan makom. Jadi mustahil setelah Allah ada lalu menciptakan semuanya. Ya. Jadi tidak mungkin Allah memiliki kekurangan. Maka kita lihat lagi. Dalam suatu riwayat yang diangkat menjadi qauliyah bukan kalam atau amalia, yang dikatakan kalam amalia menjadi perbendaharaan ilmu. Oleh qauliyah yaitu ayat yang bermuatan potensi ilmu Al-Quran
maka kita akan mendapatkan titik-titik kemuliaan Allah dari kajian-kajian amalia tadi menjadi ibadah. Seperti apa? Seperti apa dari perbuatan titik-titik amalia tadi? Berarti kita bersedekah.